Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Yasin dari Universitas Muhammadiyah Malang, Pendidikan Bahasa Indonesia, akan menggantikan posisi Ibu Mea sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas D1 untuk KD 3.4 dan 4.4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk yang belum on cam, silakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Sembari saya melakukan presensi. Untuk yang pertama, ini atas nama Abyu Daya Nafis Madaka, apakah ada? Hadir, Pak. Siap. Yang selanjutnya Naila Reski Awanda. Permisi Pak, untuk Naila Reski ada gangguan di jaringannya, jadi belum bisa masuk ke ruang Zoom ini. Baik, terima kasih informasinya. Baik, sampun nggih. Presensi. Yang selanjutnya akan Bapak share screen terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah sudah tampil di layar? Sudah, Pak. Pak. Baik, jadi hari ini kita akan menindaklanjuti terkait materi teks eksposisi. Nah, sebelumnya kan sudah mempelajari materi ini. Nah, yang sekarang yaitu adalah kompetensi dasar 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang selanjutnya yaitu 4.4, mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi seperti permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan aspek kebahasaan. Nah, indikatornya yaitu peserta didik mampu menganalisis 3 struktur teks eksposisi berdasarkan teks yang telah dibaca. Yang selanjutnya yaitu indikatornya peserta didik mampu menelaah 4 kaidah kebahasaan teks eksposisi yang telah dibaca. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu merekonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, tujuannya kita mempelajari materi teks eksposisi yaitu yang pertama, setelah membaca contoh teks eksposisi berjudul kelebihan dan kerugian internet, peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksposisi yang dibaca dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi yang telah dibaca dengan tepat. Yang terakhir yaitu dapat merekonstruksi atau membangun ulang teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi pada KD 3.4 dan 4.4 ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi dan struktur teks eksposisi serta kaidah kebahasaan teks eksposisi. Terkait pengertian dan struktur, mungkin kalian telah mempelajarinya di kompetensi dasar sebelumnya yaitu 3.3 dan 4.3. Jadi pada kompetensi dasar 4.4 dan 3.4 ini sekedar untuk mengingat kembali apa sih pengertian teks eksposisi dan bagaimana strukturnya. Nah, sebelum beranjak ke materi, nah pentingnya materi teks eksposisi ini adalah yaitu agar siswa dapat melatih berpikir kritis dan objektif, kemudian dapat meningkatkan keterampilan membaca, menambah wawasan, memudahkan dalam berpendapat atau berargumentasi, kemudian untuk memudahkan dalam menulis karya tulis ilmiah seperti makalah, artikel penelitian, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks eksposisi dengan judul kelebihan dan kerugian internet. Ini bisa dibaca terlebih dahulu.
Nah, untuk paragraf yang pertama itu disebut apa? Dari segi struktur, apakah ada yang masih ingat? Tesis. Lalu Tesis. tesis, ya benar. Mengapa kok disebut tesis? Karena merupakan pengenalan tentang hal yang kita pilih dan alasan kenapa kita memilih topik tersebut. Baik, terima kasih jawabannya tepat sekali. Baik, saya rasa sudah memahami terkait struktur teks eksposisi. Yang selanjutnya yaitu apa itu teks eksposisi? Paparan gagasan dan penjelasan tentang suatu informasi. Gagasan atau penjelasan tentang suatu informasi. Baik, terima kasih dari saudari Almas Davin Fitriani. Ya, jadi teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk memaparkan gagasan dan penjelasan terkait suatu informasi baru tanpa persuasi. Jadi kata kuncinya adalah informasi baru tanpa persuasi dan pendapat atau gagasan untuk meyakinkan pihak lain berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya yaitu kita beralih ke ini untuk mengingatkan kembali yaitu struktur dari teks eksposisi yang saya rasa kalian sudah memahami. Nah, ini adalah contoh paragraf lain atau contoh teks eksposisi yang lain berdasarkan struktur. Yang selanjutnya yaitu terkait kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama itu ada pronomina, kemudian penggunaan leksikal, dan ada konjungsi. Apakah ada yang tahu pronomina? Saya, Pak. Pronomina adalah kata ganti yang berfungsi menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibedakan. Baik, terima kasih jawabannya tepat sekali. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan contoh dari pronomina. Pronomina itu merupakan kata ganti, jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Kalau membahas tentang frasa, itu merupakan minimal dua kata yang bersifat non-predikatif. Kemudian pronomina itu ini contohnya ada pronomina persona tunggal, ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, muku, dan si. Kemudian untuk pronomina persona jamak seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Nah, terkait kita dan kami, apakah ada yang tahu perbedaannya? Untuk kita itu bersifat inklusif, menyertakan kawan bicara, sedangkan untuk kami bersifat eksklusif, tidak menyertakan lawan bicara. Baik, terima kasih dari saudara Aisyah Reana, jawabannya benar sekali. Kemudian setelah nomina, ada yang namanya leksikal. Nah, ini leksikal itu ada jenis-jenisnya, yaitu nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina, verba, adjektiva, dan lain sebagainya yang maknanya sesuai dengan kamus dan belum melalui proses morfologi. Nah, proses morfologi itu seperti afiksasi, kemudian pemajemukan, kemudian pengulangan, dan lain sebagainya. Nah, seperti kata rumah, ini merupakan bentuk leksikal dari nomina yang maknanya adalah ya suatu tempat atau suatu bangunan, rumah. Tapi beda kalau misalnya berumah-rumah atau ini merupakan obat, merupakan makna leksikal, tapi beda maknanya ketika mendapat imbuhan ber menjadi kata berobat, itu maknanya sedang melakukan atau sedang mencari obat atau sedang melakukan proses penyembuhan. Nah, kalau obat ini bisa dibayangkan kan bagaimana bentuk obat, bisa seperti kapsul atau
sirup, dan lain sebagainya. Itu obat merupakan makna leksikal. Nah, sedangkan ciri-ciri nomina itu yang pertama dapat diperluas dengan konjungsi. Kemudian dapat diingkarkan atau bukan, misalnya bukan rumah saya, bukan obat saya. Kemudian bisa mengalami reduplikasi dan pemajemukan. Reduplikasi itu adalah kata ulang, rumah-rumah, obat-obat. Kemudian pemajemukan adalah gabungan kata. Seperti meja hijau, itu yang mananya pengadilan. Bisa dipahami terkait pronomina dan leksikal sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya? Bisa. Ya. Gampang kok. Yang selanjutnya yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung. Nah, kata hubung ini termasuk dalam kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Jadi konjungsi itu ada 4 substansinya. Substansi yang pertama dari konjungsi yaitu konjungsi koordinatif, yaitu kata yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya, seperti dari, serta, atau tetapi, melainkan, padahal, dan sedangkan. Nah, yang selanjutnya itu ada konjungsi antar kalimat yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Contohnya, walaupun demikian, setelah itu, lagi pula, bahkan, dengan demikian, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Nah, konjungsi antar kalimat ini dapat digunakan pada bagian penegasan ulang pendapat atau bagian penutur pada teks eksposisi. Nah, terkait konjungsi, apakah ada yang ditanyakan? Terkait konjungsi, kemudian pronomina, makna leksikal, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan. Nah, ini langkah merekonstruksi teks eksposisi. Yang pertama yaitu, nah, pilih paragraf yang akan diubah, kemudian mencari poin penting atau inti kalimat. Yang ketiga adalah gunakan diksi yang lain. Contohnya merekonstruksi paragraf eksposisi. Nah, ini penyampaian dalam eksposisinya itu yang ini. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, kemudian penyampaian dengan bahasa yang berbeda, bumi sedang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Nah, kalau misalnya sudah disampaikan dengan bahasa yang berbeda dan ingin dibedakan lagi menjadi yang lebih beda, ini contohnya. Pada abad ke-21, nah itu merupakan kata ganti dari saat ini, langsung digunakan abad ke-21 atau pada tahun atau waktu yang penunjuk waktu yang lain. Kemudian bumi sedang menghadapi berbagai problematik serius terkait lingkungan. Nah, problematik itu merupakan kata lain atau sinonim dari permasalahan. Berbagai itu kata lain dari berbagai. Berbagai itu maknanya adalah bermacam-macam. Salah satu contoh untuk cara mengubah atau merekonstruksi paragraf teks eksposisi. Yang selanjutnya yaitu, nah, ini yang selanjutnya. Sebelum beralih ke tindak lanjut materi, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah kita pelajari hari ini? Permisi Pak, saya ingin bertanya. Baik. Kalau untuk merekonstruksikan teksnya itu biasanya lebih rumit atau harus lebih simpel atau terserah kita aja? Nah, perihal merekonstruksi sebuah teks atau teks eksposisi khususnya, itu bergantung pada kalian masing-masing. Jadi seberapa penguasaan bahasa kalian itu nanti yang menentukan. Jadi bisa opsional, bisa lebih panjang, itu nanti rekonstruksi dalam bentuk pengembangan, atau bisa lebih sederhana, itu penyederhanaan. Itu ya bergantung pada keinginan masing-masing. Yang penting kata kuncinya adalah inti
kalimatnya itu tidak berubah. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Saudara Sarah. Apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan terkait aspek kebahasaan teks eksposisi dan cara merekonstruksi teks eksposisi? Baik, kalau sudah cukup, untuk menindaklanjuti materi yang telah dipelajari, khususnya kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, silakan mengerjakan tugas sesuai LKPD yang telah dibagikan di Google Classroom. Jadi kerjakan sesuai dengan format yang telah diberikan, lalu batas waktunya kurang lebih adalah hari Senin depan. Jadi kalian memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mengerjakan. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya serta keaktifannya. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Pak.